Selamat berjumpa kembali dengan anak-anakku kelas 9 di pertemuan yang ke-9 30 September 2020. Hari ini kita nanti akan berbicara masalah dinamika penduduk Eropa. Namun harapan Pak Guru bisa berjumpa dengan kalian saat ini dan semuanya dalam keadaan sehat. Dan di awal pertemuan ini agar kiranya Yang Maha Kuasa menyertai kita dalam proses pembelajaran ini. Untuk itu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Kalau di layar media sosial kalian saat ini yang Pak Guru tampilkan adalah kompetisi inti yang kedua, sedangkan kompetisi inti yang pertama tadi kita sudah lalui dengan kita bersama-sama berdoa. Mohon untuk kompetisi inti yang kedua ini dibaca dan dicenai kalimatnya demi kalimatnya. Untuk kompetisi inti yang ketiga, tolong dilihat dengan baik, dibaca, dimaknai kalimatnya. Kompetisi yang terakhir atau keempat sudah Pak Guru tampilkan di layar media sosial dan mohon untuk dibaca secara menyeluruh demi untuk memiliki wawasan kita lebih luas, dan sekali lagi harapan Pak Guru untuk dibaca dengan baik. Kompetensi dasar kita adalah menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan dinamika penduduk Asia dan benua lainnya. Anak-anakku, sampailah kita kepada pembahasan materi, namun sebelum kita membahas materi, ada yang penting yang ingin Pak Guru sampaikan, yaitu berkaitan dengan penanaman karakter, di mana di kelas 7 dulu karakter yang diharapkan kalian kelak nanti adalah anak yang disiplin, kemudian waktu kelas 8 dulu yang ditanamkan oleh Bapak Ibu Guru adalah jujur, dan di kelas 9 ini adalah karakter bertanggung jawab. Proses pembelajaran kali ini adalah bagian dari proses penerapan karakter. Harapannya kalian bisa mengikuti pelajaran ini dari awal sampai akhir. Itu adalah bagian dari bentuk penanaman karakter bertanggung jawab. Materi kita hari ini adalah dinamika penduduk bangsa Eropa. Yang pertama yang kita bicarakan adalah penyebaran penduduk. Penyebarannya merata. Kalau kita bandingkan dengan Amerika kemarin, tidak merata antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan atau daerah pedalaman. Hal yang kedua yang kita bicarakan adalah pertumbuhan penduduk maksudnya. Kalau Eropa itu 0,2% per tahun, itu pertumbuhan penduduk alaminya, sedangkan kalau Amerika kemarin 0,9. Bagaimana kalau kita bicara Indonesia? Indonesia 3,2% per tahun. Sangat luar biasa perbandingan itu. Yang ketiga yang kita bicarakan adalah komposisi penduduk Eropa. 16% penduduknya itu kurang dari 15 tahun, yang usia 15 tahun. Kemudian 17% 65 tahun ke atas, dan kesimpulannya adalah usia produktifnya 67%. Kalau kita bandingkan dengan benua Amerika yang kita bahas pertemuan yang lalu, maka terlihat di layar media sosial kalian itu perbandingannya. 24% itu kurang dari 15 tahun, sementara Eropa 16%. Kemudian terdapat 10% itu di atas 65 tahun. Berarti kesimpulannya kalau di Amerika itu di atas 65 itu banyak orang yang meninggal dunia. Kalau Eropa tadi itu 65 tahun ke atas itu 17%. Selisihnya sangat jauh. Kemudian
usia produktif kalau di benua Amerika itu 61, sedangkan Eropa 67%. Nah, bicara yang keempat adalah kualitas hidup penduduk. Kalau Eropa hanya ada 2, sangat tinggi dan tinggi. Kalau kita bandingkan dengan Amerika, kemarin ada 3, tinggi, sedang, dan rendah. Nah, kalau bagaimana Indonesia? Ya, Indonesia mungkin jauh kalau kita bandingkan dengan itu. Ini kan bicara skala benua. Kemudian kalau kita bandingkan dengan negara lagi, Indonesia dengan Eropa sudah tidak bisa dibandingkan lagi. Ya baru bisa Indonesia sedikit bisa berbicara, bisa sedikit banyak berbuat kalau kita bandingkan dengan negara-negara Amerika Latin di benua Amerika. Yang berikutnya yang berkaitan dengan budaya. Benua Amerika, kemarin Pak Guru menyampaikan bahwa budayanya dibagi 2 wilayah, ada Amerika Utara dan Amerika Selatan. Sedangkan kalau Eropa, budayanya itu seluruhnya sama. Dari satu benua itu budayanya sama. Kalau Amerika sekali lagi dibagi atas 2 kemarin, ada Amerika Utara dan ada Amerika Selatan. Kalau Eropa hanya satu budaya saja. Dan yang terakhir menyangkut penduduk asli. Kalau Amerika kemarin penduduk aslinya adalah Indian, sedangkan dengan Eskimo ya untuk kutub utara. Sedangkan kalau Eropa adalah Caucasoid yang memiliki ciri kulit putih, rambut pirang, secara umum berbadan tinggi. Sedangkan di Eropa, kelompok-kelompok kehidupan masyarakat Eropa ada yang disebut dengan kelompok suku bangsa Nordik, ada suku bangsa Alpen, ada suku bangsa Mediteran, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian, inilah materi yang Pak Guru sampaikan hari ini untuk memperbanyak wawasan, maksudnya untuk memperluas wawasan kalian dan memperkaya ilmu pengetahuan kalian. Silakan buka buku paket kalian nanti, banyak baca di situ, dan harapannya setelah nanti video pembelajaran ini, Pak Guru akan mengirimkan tugas di Google Classroom. Mohon itu dikerjakan dengan baik dan sempurnakan identitas kalian pada lembar jawaban. Selesai kerja, mohon untuk segera dikirim ke Pak Guru. Akhirnya, Pak Guru mengucapkan selamat bekerja, selamat belajar, jaga kesehatan, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Salam sehat.